القريب المجيب لشيخ العليم من علامة محمد بن قاسم الغدي وأصولهما وفروعهما بأن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi wa bi'alamihi wa bi'alamihi wa fi daraini amina qala. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma statradal musannif wa li dhikri ma haqquhu ayyuzkara fi ma sabaqa fi fasli mujibil ghusli. Sumastatroda, kemudian melanjutkan pembicaraan, ya itu maknanya istatroda, melanjutkan pembicaraan. Al-musannifu siapa tuan musannif? Lidzikrima, untuk menerangkan sesuatu hakkuhu yang adapun haknya ma itu ayyuzkaro akan disebutkan apa ma fima di dalam sesuatu sabako yang telah lalu apa ma fi fasli mujibil ghusli di dalam fashal yang mewajibkan mandi. Faqala maka berkata siapa musannif wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Wa yahrumu dan haram 'alal junubi bagi orang yang junub, ya orang yang jinabat, ya orang yang berhadas besar. Khamsatu asya'a, ya haram apa 5 perkara. Ya, ada 5 perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang jinabat. Ahaduha adapun salah satunya khamsah as-sholatu itu sholat fardhan au naflan, ya itu sholat fardu atau sholat sunnah. Ya bagi orang yang sedang junub haram melaksanakan ibadah sholat, ya karena sholat itu sahnya itu kalau suci dari hadas besar. Ya, orang yang junub berarti dalam keadaan hadas besar, maka dia gak sah kalau melaksanakan ibadah sholat. Ya, kalau ibadah sholat sudah tidak sah masih dikerjakan juga hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena jadi memain-mainkan ibadah. Ya udah tahu gak sah masih dikerjakan juga jadi haram. Fardhan au naflan, salat yang fardu atau salat yang sunnah. Wasani adapun yang kedua, qiraatul Qur'ani itu membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Ya, ay ghairi mansukhit tilawati. Ya, artinya selain yang dihapus, yang dinasakh bacaannya. Ayatan, ya itu satu ayat karena ada apa mansukh atau harfan atau satu huruf. Ya, sirran wa au jahran,
ya, bacaannya itu pelan-pelan atau keras. Mau pelan mau keras, ya keras bagi orang yang junub haram membaca Al-Quran. Gak boleh orang yang lagi junub baca Al-Quran hukumnya haram. Ya, dan gak ada dispensasi, beda dengan wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas. Ya kenapa? Ya karena kalau orang yang junub bilang bisa langsung mandi. Ya, tapi wanita yang sedang haid, ya itu nggak bisa langsung mandi, ya dia harus suci dulu, ya selesai dulu haidnya atau nifasnya. Wa kharaja bil Qur'ani, ya, dan pengecualian dengan Al-Quran atau ratu apa kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil. Ya, jadi kalau ada kitab Taurat, kitab Injil, ya kita dalam keadaan apa? Junub, ya kalau kita baca ya masih boleh. Ya nggak boleh Al-Quran. Amma azkarul Qur'ani, adapun zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran, ya, fatahillu maka boleh, ya apa azkarul Quran, la biqasdi Qur'ani, ya tidak dengan tujuan membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau zikir-zikir, ya yang ada di dalam Al-Quran, asalkan niatnya zikir nggak apa-apa, ya asalkan niatnya zikir, ya walaupun dia dalam keadaan junub. Ya kalau zikir nggak apa-apa, baca sholawat dalam keadaan junub nggak apa-apa. Wasalisu, adapun yang ketiga, maskul mushafi itu menyentuh Al-Quran, wa hamluhu dan membawa Al-Quran. Sepakat ulama, ya seseorang yang sedang jinabat, sedang hadas besar itu diharamkan memegang atau menyentuh Al-Quran. Min babi aula itu daripada bab yang lebih utama, ya disitu disebutkan menyentuh dan membawa, ya itu namanya min babi aula. Ya kalau menyentuh aja nggak boleh, apalagi membawa, ya apalagi membawa, ya nggak boleh. Lalu warabi'u, adapun yang keempat, at-tawafu itu tawaf fardhan au naflan. Ya, baik ya tawaf yang fardu atau tawaf yang sunnah. Ya, karena kata Nabi at-tawafu kas-sholati, tawaf itu seperti ibadah sholat. Ya, maka harus suci dari apa? Dari hadas, dari najis, harus suci. Ya, jadi nggak boleh orang yang sedang junub yang melaksanakan tawaf. Wal khamisu, adapun yang kelima, al-lubsu fil masjid, itu berdiam diri di dalam masjid. Li junubin muslimin, bagi ya seorang yang junub, ya seorang muslim, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Ya, kecuali darurat. Ya, di sini kaman ihtalama, sebagaimana seseorang yang bermimpi siapa man, yang mimpi basah, fil masjid, di dalam masjid, wa ta'adzara, dan menjadi sulit alaihi atasnya, khurujuhu, keluarnya, minhu, daripada masjid, li khafin, karena kekhawatiran, ala nafsihi, atas dirinya, au malihi, atau hartanya, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya tidur di dalam masjid, ya, nah kemudian dia mimpi basah, ya, dan untuk keluar dari masjid itu bukan perkara yang mudah, ya mungkin dikunci semua, nggak tahu, ya.
Kalau terpaksa sih nggak apa-apa. Ya, lalu amma aburul masjidi, ya, adapun ya, melintasi masjid, maran hal keadaannya melewati bihi dengan masjid, min ghairi muksin, ya, dari tanpa berdiam, ya, jadi cuma lewat doang tuh. Ada orang junub cuma lewat doang masjid, melintas doang, ya, dia nggak pakai duduk, ya, nggak pakai diam di dalam masjid, nggak lama-lama, cuma lewat doang. Ya, fala yahrumu, maka tidak haram, ya, maka tidak haram, ya, apa aburul masjid, melintasi masjid. Kalau cuma lewat doang apa-apa. Bal wala yukrahu fil asahi, ya, bahkan tidak dimakruhkan, ya, melintasi masjid, ya, menurut kaul yang paling sahih. Ya, bahkan menurut kaul yang paling sahih, kalau cuma lewat doang, ya, itu makruh aja enggak, ya, makruh aja tidak. Wa taraddudul junubi fil masjid, adapun, ya, bolak-baliknya orang yang junub di dalam masjid itu bimanzilatil lubasi, ya, ya, sama derajatnya dengan berdiam diri di dalam masjid. Ya, kalau mundar mandir nggak boleh. Ya, mundar mandir nggak boleh. Kalau dalam keadaan junub, ya. Kenapa? Karena, ya, martabatnya itu sama dengan diam di dalam masjid. Ya. Wa kharaja bil masjidi, ya, dan kecuali dengan masjid al-madarisu, ya, apa sekolah-sekolah, ya, warubutu, dan pesantren-pesantren, pondok-pondok, ya, jadi diharapkan tuh di masjid aja, ya, baik masjid jami atau masjid ghairu jami. Ya, kalau orang yang sedang junub nggak boleh masuk ke dalam masjid, diam duduk tuh nggak boleh. Sumata terda, kemudian melanjutkan pembicaraan. Al-musannifu, siapa musannif, aidun hal keadaannya juga, min ahkamil hadasil akbari, ya, daripada hukum-hukum hadas besar, ya, melanjutkan pembicaraan ila ahkamil hadasil asghari, ya, terhadap hukum-hukum hadas yang kecil. Ya, ada hadas besar, ada hadas kecil. Wa yahrumu, dan haram alal muhdisi, bagi orang yang berhadas, hadasan asghara, dengan hadas yang kecil, ya, haram salah satu asya'a, 3 perkara. Ya, as-sholatu, diantaranya sholat, ya, masih dalam keadaan hadas, ya, ya, bahasanya itu, ya, nggak punya wudhu sholat, ya, maka hukumnya haram. Wa tawafu, dan tawaf, ya, as-sholatu kan tawafi. Wa masul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran, ya, nggak boleh, ya, kecuali, ya, kita membawa Al-Quran dan membawa sesuatu yang lain, boleh, ya. Jadi kita niatin tuh, ya, kalau kita bawa Al-Quran di dalam tas, ya, di dalam tas ada sesuatu yang lain. Yang pertama kita niatin membawa Al-Quran dan membawa sesuatu yang lain, itu masih boleh, walaupun di dalamnya ada Al-Quran. Jadi kalau kita batal wudhu masih boleh. Nah, lalu yang kedua, ya, niatnya membawa sesuatu, ya, di tas kita ada Al-Quran, lalu ada buku, ya, kita niatnya membawa buku, nah, itu masih boleh, ya. Jadi walaupun dalam keadaan kita berhadas, batal wudhu, ya, ya, kita masih boleh membawa itu, ya, karena niatnya membawa sesuatu, ya, tidak niat membawa Al-Quran, walaupun di situ ada Al-Quran.
Lalu cara yang ketiga, ya pokoknya niat membawa gitu. Ya nggak ditentukan membawa Al-Quran atau sesuatu, pokoknya niatnya membawa itu masih boleh. Ya, yang kagak boleh, ya niatnya hanya membawa Al-Quran. Ya, jadi kalau di tas kita ini ada Al-Qurannya 1, ada bukunya 6. Ya, tapi niatnya dia membawa Al-Quran, ya maka ketika dia batal wudhu, ya nah, dia nggak boleh tuh. Ya, dia harus wudhu lagi. Ya, harus wudhu lagi. Ya, oleh karena itu niatnya itu ditata. Ya, niatnya itu ditata. Wakaza, dan itu seperti demikian maskul mushafi wa hamluhu, ya kharitatun, adapun kantongnya. Ya, jadi menyentuh Al-Quran nggak boleh. Al-Quran pakai kantong, kantongnya pun nggak boleh disentuh. Ya, karena hukum kantongnya itu ngikutin ke Al-Quran. Wasundukun, ya, dan kotak, ya, fihima, ya, yang itu di dalam kantong dan kotak, mushafun, adapun mushaf. Ya, kantongnya misalnya Al-Quran, ada kotaknya, kotaknya pun nggak boleh disentuh kalau kita nggak punya wudhu. Ya, nggak boleh disentuh. Lalu yahillu, dan boleh hamluhu, membawa Al-Quran, membawa mushaf, ya, fi amti'atin, ya, dengan beberapa benda. Ya, dengan beberapa barang. Ya, tadi udah dijelasin tuh. Ya, kalau kita bawa Al-Quran, ya, lalu ada beberapa benda yang lain, ya, maka yang pertama itu niatnya membawa benda, walaupun di dalamnya ada Al-Quran, itu boleh. Ya, atau membawa benda dan Al-Quran. Ya, di dalam tas kita ada Al-Quran. Ya, kita niatnya membawa benda dan Al-Quran, ya masih boleh. Ya, lalu yang ketiga niatnya membawa, ya jadi nggak ditentukan untuk bawa apa, itu pun masih boleh. Ya, yang nggak boleh niatnya membawa Al-Quran. Ya, jadi kalau niatnya membawa Al-Quran ketika batal wudhu, ya maka wajib dia langsung wudhu. Ya, dia wajib langsung wudhu. Wafid tafsirin, ya, dan di dalam tafsir aksaro, yang lebih banyak minal Qur'ani, daripada Al-Qur'annya. Ya kan ada tuh terjemah, ada tafsir Ibnu Katsir, ya itu otomatis lebih banyak tafsirnya ketimbang Al-Qur'annya. Itu boleh dipegang. Ya, atau misalnya terjemah Al-Qur'an. Ya, kalau emang kita yakin lebih banyak terjemahnya ketimbang ayatnya, maka boleh kita sentuh. Ya, walaupun kita dalam keadaan boleh kita sentuh. Wa fi dananira wa darahima, ya wa khawatima, ya, dan di, ya, beberapa dinar dan beberapa dirham, ya, di mata uang. Ya, umpama ada ayatnya di situ. Ya, ada ayatnya, ada ayat Al-Quran itu di mata uang, ya di dinar atau di dirham. Ya, wa khawatima, ya, dan cincin-cincin, ya cincin ternyata ada ayatnya di situ. Ya, nukisa, yang diukir, ya ala kullin, ya atas tiap-tiap minha, daripadanya dinar, dirham, dan khawatim, ya Qur'anun, apa Al-Quran. Ya, jadi kalau umpama bawa duit, nyata di duitnya itu emang ada tulisan Al-Quran. Ya, kayak duit real ada, ya la ilaha illallah gitu, ya. Nah, itu bagaimana tuh kalau kita bawa kita nggak punya wudhu? Ya, itu masih boleh. Ya, kenapa? Ya, karena ayat Al-Quran yang ditulis, ya, di mata uang itu, ya ditulis bukan untuk dibaca.
ya, bukan untuk dibaca. Yang diharamkan itu ya ayat Al-Quran yang ditulis itu emang untuk dibaca. Ya, kayak Al-Quran itu ya kan ditulis buat apa? Dibaca. Ya, tapi kalau yang ada di mata uang, ya mungkin ada di cincin, ya mungkin apa? Wafak tuh ada ayatnya tuh. Ya, itu kalau kita nggak punya wudhu masih boleh dipegang walaupun isinya Al-Quran. Ya, kenapa? Karena ditulis ya wafak itu bukan untuk dibaca. Ya, tapi buat pegangan. Ya, macam-macam tuh adanya. Ya, biar kebal baca misalnya. Ya, biar dagang banyak yang beli misalnya. Ya, itu nggak apa-apa dipegang tuh ya, karena Al-Quran yang ada di situ ya ditulis bukan untuk dibaca. Lalu wala yumna'ul mumayyizul muhditsu, ya, dan tidak dicegah ya orang yang tamyiz al muhditsu yang berhadas min mashi mushafin, ya, daripada menyentuh Al-Quran. Ya, walauhin dan lauh, ya. Kalau dulu Al-Quran itu ditulis di papan, lauh itu artinya papan. Lidirasatin untuk belajar. Ya. Wa ta'allumi Qur'anin dan mempelajari Al-Quran. Ya, jadi kalau ada orang yang bocah, ya anak kecil yang sudah tamyiz, ya asalkan dia bulan balik, ya boleh dia megang Quran walaupun dia nggak punya wudu, nggak apa-apa kalau dia. Ya, yang nggak boleh itu orang yang sudah apa? Yang sudah balik, yang sudah balik. Ya, kita buka kamis sholat, wallahu a'lam bishawab.